Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para ikhwan dan akhwat, pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan kiriman ini dalam bungkusnya yang masih rapih ini, yaitu 2 kitab ini ya. Jadi gimana ini bukanya ini? Mendapatkan kiriman 2 kitab yang bisa untuk biasa mengisi pengajian dan juga bisa digunakan untuk referensi di dalam menulis artikel, makalah ataupun yang lainnya ya. Ini saudara ya. Aduh, angel ya. Wah, nggak sabar ya pengen lihat isinya seperti apa nih. Nah, wah ini dia. Wah, nih saudara. Jadi apa? 2 kitab ini ya. 2 kitab. Yang pertama adalah kitabnya adalah judulnya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah ya. Ini kitab yang cukup bagus ini saudara, terkait dengan syarah ya. Syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah ya. Ini ditulis oleh 2 orang doktor, ini luar biasa ini ya. Yang pertama adalah Dr. Mustafa Dib Al-Bigha ya. Jadi Dr. Al-Mustafa Dib Al-Bigha. Kemudian yang kedua adalah Dr. Muhyiddin Mastu ya. Jadi 2 orang dokter dari Mesir ya. Dan ini kitab ini diterbitkan oleh Darul Mustafa Damaskus ya. Kemudian Tauzik didistribusikan oleh Darul Alamiyah Indonesia Jakarta, didistribusikan oleh penerbit Darul Alamiyah yang ada di Indonesia. Ini kitab ini cukup tebal ya. Ini berisi 374 halaman ya. 374 halaman ya, yang mengkaji sekitar berapa ini? 42 hadis ya. Jadi ya saya kira ini cukup ya, sedang lah untuk kajian-kajian yang terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebenarnya saya juga punya kitab syarah Arba'in Nawawiyah yang lain gitu ya. Tetapi saya belum begitu puas begitu terkait dengan kitab ini, yaitu Syarhul Majalisis Saniyah. Ini yang biasa digunakan di berbagai pondok pesantren di Indonesia begitu. Biasanya menggunakan ini, Syarhul Majalisis Saniyah, yang ditulis oleh Maulana Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasani. Ya. Ini sudah biasa, sudah sering saya gunakan. Tapi memang beberapa penjelasan saya kurang begitu cocok begitu, sehingga kemudian saya mencari kitab yang lain sebagai pembandingnya, yaitu ini saya dapat baru ini ulama kontemporer begitu ya, yang mengkaji, mensyarah, memberikan syarah terhadap kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi.
Kemudian kitab yang kedua saudara dari kiriman tadi ini. Wah, ini kitab yang bagus ini. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ya. Pengingat bagi pendengar dan orang yang berbicara. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, ya. Jadi ini peringatan kepada pendengar dan juga pembicara, yaitu dalam kaitannya dengan adab keilmuan, ya, interaksi keilmuan antara orang yang alim, artinya orang alim, orang yang mengajar, orang yang berarti al-alim itu artinya orang yang al-mutakallim, yang berbicara, wal muta'allim, ya, artinya orang yang belajar, seorang murid, seorang siswa, talibul ilmi, begitu, tentu as-sami, begitu. Nah, ini terkait dengan adab-adab keilmuan yang saya kira ini penting dalam kaitannya dengan bagaimana sih sesungguhnya etika belajar mengajar di dalam Islam itu. Saya sebenarnya juga punya kitab yang lain, ya, yaitu Ta'lim Muta'alim itu. Kitab Ta'lim Muta'alim, ya. Ini kitab ini saya beli itu sebagai pembanding, ya, dari Ta'lim Muta'alim. Dan Imam Al-Ghazali di dalam bab yang pertama terkait dengan ilmu itu sudah juga berbicara terkait dengan adab keilmuan, ya, bagaimana seorang intelektual di dalam dia itu mau belajar, mencari ilmu, demikian juga ketika dia itu sudah mencapai derajat alim, mengajarkan dan seterusnya, itu ada etika-etika yang harus dijunjung, ya, di dalam tradisi keilmuan Islam itu. Nah, di sini ini kitab ini, ya, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim, ini ditulis oleh Badruddin bin Jamaah, ya, Badruddin bin Jamaah. Ini beliau gelarnya adalah Qadil Qudot, ya. Ini ya ibaratnya ketua Mahkamah Agung lah sekarang ini, ya. Dan ini di ini ditahqiq ini, ya. Tahqiq oleh beberapa orang ini, ya. Jadi seperti Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Abdul Muhsin Hamad Al-Ibad. Jadi ulama-ulama senior ulama-ulama senior Saudi ini, ya, yang mentahqiq ini. Jadi luar biasa ini, ya, artinya diakui begitu luar biasa. Mungkin di lingkungan kerajaan Arab Saudi mungkin ini digunakan, ya, di dalam bagaimana adab etika keilmuan ataupun interaksi antara seorang murid dengan seorang syekh itu terbangun di dalam majelis-majelis keilmuan. Ini penting saudara untuk dimiliki, ya, dikaji. Karena apa? Karena ya sekarang itu kan krisis adab, ya, krisis etika begitu, ya. Sehingga kemudian kajian kitab-kitab yang semacam ini penting untuk digalakkan, ya, karena apa? Ya tujuan agama diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk memperkaya adab, ya. Semakin baik adab seseorang berarti kan agamanya semakin bagus. Bukan malah sebaliknya. Agamanya bagus tapi adabnya tidak baik, kan? Berarti itu ada kontradiksi, ya. Makanya pengajaran-pengajaran kitab-kitab adab yang semacam ini, adab-adab keilmuan, etika keilmuan, itu penting untuk kita galakkan, ya.
kita galakkan. Nah, ini ada halamannya ada 208 saudara, jadi cukup lumayan lah ini ya. Ini ada berapa ini? Ada berapa bab ini? Ya, ada 5 bab ya. Ada 5 bab dalam kitab ini yang dikaji. Yang pertama adalah al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama. Nah, bab pertama terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama. Al-babus tsani, bab yang kedua fi adabil alim fi nafsihi. Ya, adab tentang ya, bab yang kedua tentang adab etika seorang alim fi nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wa muraati talibihi wa darsihi, dan menjaga siswanya dan pelajarannya. Kemudian bab yang ketiga al-babus salis fi adabil muta'allim fi nafsihi, ya, adab seorang muta'allim, orang yang sedang belajar atau talibul ilmi, fi nafsihi, untuk dirinya, wa ma'asyaihi, terhadap gurunya, wa rafqatihi, dan teman-temannya, wa darsihi, dan ketika dia belajar. Dan babur rabi, ini bab yang keempat adalah fil adabi ma'al kutubi wa ma yata'allaqu biha, yaitu adab terhadap buku ya, buku-buku, kitab-kitab dan yang terkait dengan masalah itu juga perlu adab saudara ya. Dan yang kelima adalah fi adabi sukna al madarisi, ini bab tentang adab terkait dengan tinggal ya, tinggal di di sekolah-sekolah ataupun mungkin juga di asrama begitu ya. Oke, saya kira begitu saudara. Ini 2 buku penting ini ya, kita kaji. Insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah ini saya gunakan di dalam kajian, terutama kitab yang syarah tadi, syarah Arba'in Nawawiyah, insya Allah akan saya gunakan sebagai referensi untuk kajian-kajian hadis yang akan datang. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.